yang mana kita selalu diberi kenyamanan ya, yang apabila kita hitung saya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi ya, saya ingin mengecek motivasinya dulu. Kenapa hari ini ibu-ibu semangat datang? Terus apa lagi? Jangan ketinggalan. Ada lagi motivasi yang tinggi dari sekedar pengen bisa pengen tahu biar tidak ketinggalan. Mampu menjadi lebih baik lagi. Ada lagi motivasi yang lain, motivasi yang utama, motivasi yang luhur. Profesional masuk kurang tinggi lagi. Kemudian menguasai dunia masuk kurang tinggi lagi. Dunia akhirat berarti tujuannya adalah menuntut ilmu karena Allah ya. Pengen bisa membangun banyak ya. Ya enggak? Ya. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi. Silaturahmi juga sebuah ibadah kan. Coba kalau kita nggak ngumpul, jangan ketemu. Beda kan kalau kita ketemu bisa bercanda, ya, bersai halo, gimana kabar, gitu ya. Jadi bisa menyampaikan ungkapan doa segala macam. Bisa kita laksanakan ketika kita bersilaturahmi ya. Oke. Sebelum kita mulai, siapa yang mau ngasih ice breaking dulu? Biar sedikit, yang lain belum ya. Jadi saya kalau misalnya sudah semua kan tinggal pelaksanaan. Kalau belum berarti dari awal, dari nol ya. Oke. Maksudnya kenapa sih kita mengisi kinerja ya? Sebelum ada ingin jadi PNN, kita sekolah setiap tahun kan mengisi penilaian kinerja dulu. Dilaksanakan nggak Bu? Dilaksanakan nggak? Penilaian kinerja dulu di sekolah nggak dilaksanakan ya, soalnya nggak diminta sama penilai. Kalau dulu ketika pengawas setiap tahun minta ya, ayo ke sekolah, ayo ke kantor kumpulkan penilaian kinerja dulu. Begitu ibu penilai tidak meminta, akhirnya tidak terlaksana. Kemudian dari pemerintah difasilitasi supaya penilaian kinerja dulu itu lebih mudah dengan adanya aplikasi di PNN. Pengelolaan merupakan alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran murid ya. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapat pendidikan yang telah terintegrasi di PNN. Kemudian pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, kepala sekolah
disediakan di PNM. Kemudian yang ketiga yaitu tahap penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman capaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKN. Ya, jadi tidak perlu kepala sekolah hitung. Kalau sebelumnya waktu manual, kan kepala sekolah udah ngitung iya, bikin rata-rata iya, gitu kan. Kalau ini nanti karena dia sudah kayak sistem otomatis, jadi ketika kepala sekolah udah nulis otomatis nilainya akan keluar. Selanjutnya manfaat pengelolaan kinerja. Yang pertama, perilisan hitung pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar akan dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya sehingga dampaknya terasa nyata pada pembelajaran dan capaian belajar murid tanpa terbebani administrasi. Ya, karena tinggal cek saja, tinggal isi ngikutin alurnya ya. Jadi kita nggak terlalu banyak harus berpikir. Kemudian yang kedua, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dapat menjadi acuan bagi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk menjadi pendidik yang profesional, bergotong royong dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran murid ya. Jadi tujuan utama dari pengelolaan kinerja adalah fokusnya kan pembelajaran murid ya. Fokus utama adalah bagaimana kita meningkatkan pembelajaran murid ya. Jadi apapun yang kita lakukan adalah kembali kepada murid kita ya. Jadi itu tujuan seorang guru adalah memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid. Nah, pengelolaan kinerja ini merupakan salah satu upaya kita dalam meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pegawai guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, memberi pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kembali kita kualitas pembelajaran. Kemudian tujuan penilaian kinerja itu apa sih? Yang pertama adalah mengukur kompetensi guru. Mengukur ya, bukan menilai. Beda, menilai menilai tapi mengukur. Jadi si guru ini sampai levelnya berapa? Pendidikannya gimana? Ya. Itu adalah fungsi untuk mengukur ya, bukan mengejas, beda ya. Kemudian yang kedua, mendukung pengembangan profesional dengan upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah ketika sudah tahu ukuran dari gurunya, kemudian ditingkatkan, otomatis kan profesionalisme guru meningkat ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan prestasi masa lalu sebagai dasar utama dalam membuat keputusan berkaitan dengan pemberian umpan balik kinerja kepada guru ya. Dari penilaian itu ada prestasi-prestasi apa sih guru ini, bagusnya di mana sih kita angkat. Kok kepala sekolah tahu kan misalnya, oh guru ini bagusnya di ini. Berarti ketika kegiatan pertemuan di sekolah bisa nih guru yang kita anggap sudah bagus, kita jadikan narasumber untuk berbagi praktik baik supaya kelas yang lain bisa meniru kelas yang buruk ini. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, penilaian prestasi juga bisa sebagai upaya memotivasi guru dengan menunjukkan pada pihak yang memiliki pemahaman akan apa yang dilakukan dari mereka. Ya, jadi di sini bukan kompetisi yang dipentingkan, tapi misalnya guru ini udah berprestasi, diharapkan bisa memacu guru yang lain untuk ikut berprestasi. Beda ya, kalau kompetisi kan kesannya menilai ya, ini bagus ini tidak, tapi tidak. Jadi gimana sih guru berprestasi itu bisa memotivasi temennya supaya sama-sama ayo bekerja sama supaya memiliki kompetensi yang sama. Bagaimana? Ayo aku bisa ini, ayo bersama-sama, kamu bisa apa, tunjukkan biar aku bisa melihat kamu. Jadi bersama-sama melangkah, akhirnya nanti akan mencapai tujuan yang sama, semua punya kualitas yang sama, supaya kualitas guru di sekolah itu punya kualitas yang sama ya. Kemudian yang kelima, evaluasi kinerja bisa meningkatkan pemahaman manajerial ya. Dengan mempunyai kualitas yang baik, otomatis manajerial di sekolah itu akan menjadi baik.
kita langsung praktekkan saja Bu ya. Silahkan masukkan akun belajarnya di Google Chrome ya, akun belajar ID dan passwordnya. Ayo Bu, cari add dulu ya, jangan langsung buka Google. Jadi ketika buka Google, klik add ya, buat memasukkan email dan password belajar ID. Kalau sudah, bisa langsung dipilih akunnya, pencet add-nya, kemudian sign in ya, kemudian masukkan email belajar ID-nya. Kita menggunakan belajar ID yang belum digunakan, jadi punya arti yang kita gunakan ya. Silahkan masukkan email belajar ID-nya di Google Chrome dulu. Kalau yang sudah masuk di Google Chrome, berarti tinggal diklik pilih emailnya ya. Kemudian klik next. Sudah kan? Sudah belum? Kalau sudah di next. Nah, ini kan ada pilihan nih. Yes, I am. Kemudian done. Ya, kalau sudah terbuka, diklik di masukkan tulisan PMM, enter. Oh, maaf ya, pakainya laptop, nggak bisa pakai HP. Sudah, kalau sudah, kita klik platform Merdeka Mengajar. Nah, biasanya akan seperti ini. Nanti klik buka PMM, kemudian klik masuk, kemudian dipilih tuh hati dan hati, dipencet. Oke, kalau udah continue, nah, akan terbuka PMM di laptop ya. Kalau di HP kan tinggal buka aplikasi langsung masuk. Kalau di laptop kita harus pakai proses yang lumayan panjang ya. Jadi masukkan dulu akun belajar ID-nya di laptop, baru kita masuk ke PMM. Kalau tidak, nanti kita masuk PMM pakai akun Google biasa, nanti tidak kerekod. Karena kemarin ada tuh teman, Bu, saya udah ngajarin HP, sudah checklist hijau, tapi ketika dibuka di laptop kok nggak checklist ya. Kemudian aku cek, ternyata dia buka di laptop nggak pakai akun, langsung buka PMM tanpa akun. Kemudian di HP saya cek lagi, dia buka PMM-nya pakai akun Google biasa, Gmail biasa, bukan pakai akun belajar ID, nggak bakalan sinkron ya. Jadi kalau kita buka PMM harus pakai akun belajar ID supaya sinkron. Kalau tidak nanti tidak sinkron ya. Oke, sudah sampai di sini. Sudah, kita ke pengelolaan kinerja. Nah, munculnya mulai. Sudah muncul mulainya. Sudah, kita klik Bu, mulai. Cek data diri Bu Ati, namanya betul tidak? Namanya betul tidak? Sudah betul, berarti data sudah sesuai diklik. Datanya sudah betul, kita klik oke. Nah, di sini akan banyak pilihan ke bawah belum kita scroll ke bawah. Atau di sini positif ada umpan balik untuk banyak ya pilihannya. Cuman kan kita sebaiknya yang atas dulu lah, jangan langsung ke bawah ya enggak. Milihnya masa langsung ke bawah, nanti yang ada aktivitasnya kita bingung ya. Jadi kita pilih dulu yang atas ya. Di sini positif, ibu-ibu udah dapat materi belum? Belum kan? Jadi jangan dipilih dulu. Jadi kita keteraturan kelas ya. Kalau keteraturan kelas kan sudah setiap hari kita laksanakan. Bu Ade kesini, Bu Ade yang mencet-mencet ya. Kalau sudah pilih tulisan pengembangan kompetensi jadi warna hitam, silakan diklik ke pengembangan kompetensi. Kita scroll ke bawah, total poin 0, kurang 32 poin. Jadi kita harus membuat perencanaan kegiatan kita supaya minimal 32 poin. Ada pilihan kegiatan yang dapat kita pilih. Oke, sampai di sini sudah kebuka punya Ibu. Kita klik tanda panah ke bawah. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan
yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Ya, seperti ini kan kita melakukan olahraga. Kemudian bisa itu mengikuti olahraganya tempat lain juga bisa, mengikuti seminar bisa, mengikuti webinar juga bisa. Jadi bisa dilaksanakan, bisa. Berarti dipilih. Buktinya adalah sertifikat. Poinnya ada 4. Kita butuhnya berapa? 32. Berarti masih kurang. Kita scroll ke bawah, kita klik tambah. Ini yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya, misalnya komunitas belajar melaksanakan berbagi praktik baik, kemudian ibu mengikuti, ibu dapat sertifikat, maka itu nanti bisa dipilih. Kira-kira ibu mau ikuti ini enggak, kegiatan berbagi praktik baik? Ikut. Nanti berarti tugasnya komunitas mengadakan kegiatan berbagi praktik baik. Kalau ibu mau gabung komunitas sekolah saya bisa. Nanti saya akan buatkan webinar tentang berbagi praktik baik, ya. Karena kebetulan saya punya komunitas di sekolah. Kemudian ada juga komunitas PKG. Komunitas PKG sudah ada di PMM, ya. Jadi nanti kita akan bikin webinar tentang berbagi praktik baik. Atau mungkin di DTKI juga mengadakan kegiatan berbagi praktik baik juga bisa. Karena buktinya adalah sertifikat. Kira-kira bisa nggak Bu ikuti kegiatan berbagi praktik baik? Bisa, berarti bisa dipilih. Lanjut, baru dapat 8. Nah, kita tambah lagi. Meningkatkan kompetensi melalui kegiatan peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Misalnya di sekolah ibu suka ada kegiatan coaching, bisa dipilih. Tapi selama ini kalau kami sekolah pemula emang selalu ada coaching dari pendidik. Kalau sekolah lain suka ada coaching nggak dari pendidik? Nggak ada, berarti jangan dipilih ya. Takutnya nanti kita laksana. Berarti bawahnya meningkatkan kompetensi melalui sebagai penelaan aksi nyata. Ya, kok penelaan aksi nyata itu harus menjadi cohort yang mendaftar di PMM. Kalau ibu-ibu belum menjadi cohort berarti tidak bisa dipilih, ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten, ya. Penyusun kumpulan konten ini juga kita harus upload di PMM, kemudian divalidasi, kemudian baru bisa terbit, ya. Itu kira-kira susah apa enggak? Susah, jadi jangan dipilih. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi problematika. Ya, kira-kira ibu bisa nggak jadi narasumber di berbagi praktik baik? Belum, jadi jangan dipilih. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Jadi misalnya, contohnya Bu Novi nanti observasi kelas Bu Titi, kemudian gantian Bu Titi observasi kelas Bu Novi. Kira-kira bisa dilaksanakan nggak? Bisa, berarti dipilih. Tambah lagi, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Ini adalah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 3 hari. Bu Mayang, kan nanti mau ngadain pelatihan membuat modul aja enggak? Boleh ya, kalau boleh berarti bisa dipilih. Iya, sampai sebelum Juni otomatis. Kalau misalnya ini mau dipilih, berarti kan harus ada fasilitas, ya kan? Kalau kita milih tapi nggak ada fasilitas, gimana? Ya kan nanti nggak bisa membuat bukti nyatanya gitu. Ya paling tulis modul aja. Dari mulai misalnya hari pertama kita bikin CP, TP, ATP. Hari kedua misalnya menyusun teman-temannya dulu. Hari kedua bikin modul ajarnya. Dia butuh sertifikat. Kan waktu itu Bu, ini bukan sekarang. Oh, katanya Nurila mau memfasilitasi. Mau memfasilitasi ya? Jangan sekalian, nggak bisa. PKD. Ini GPKI.
Ada logo. Iya. Iya, bisa paling bisa ya. Ya nanti kalau misalnya masyarakat konsumsi bawa sendiri-sendiri nggak apa-apa ya. Yang penting ada tempat kita belajar bersama gitu ya. Nah ini bisa dipilih dulu. Lanjut ya. Meningkatkan kompetensi melalui PUAN sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. 8 poin. Ibu mengikuti mengerjakan pelatihan mandiri PMM sampai aksi nyata. Bisa ya? Bisa pilih. Oke, udah berapa? 30? Kalau sudah kita ke tugas tambahan. Tugas tambahan kita pilih. Ibu di sekolah tugasnya sebagai apa? Kita klik, kita baca satu-satu. Untuk SMP-SMA yang dibaca, untuk SMP yang dibaca sekolah bawah, meningkatkan kinerja sebagai kepala perpustakaan, meningkatkan kinerja sebagai pembimbing khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusi, meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan sebagai pembina ekstrakurikuler, meningkatkan kinerja sebagai koordinator pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Tugas tambahan sebagai guru piket, sebagai pengurus organisasi tingkat nasional atau pengurus organisasi tingkat provinsi atau pengurus organisasi tingkat kabupaten, sebagai tim TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan, atau sebagai operator dapodik, sebagai bendahara. Silahkan ibu pilih tugas ibu di sekolah sebagai apa. Dengan di sekolah kalau nggak ada berarti nggak usah diisi. Oke, yang pertama ada orientasi pelayanan. Kita klik pilih. Nah, yang pertama adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun orang tua. Yang ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Silakan pilih sesuai hati nurani masing-masing. Kalau sudah diklik. Nah, selanjutnya bawahnya bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita klik pilihnya. Yang pertama, menuntaskan semua pekerjaan. Yang kedua, mengucapkan salam dan sapa dengan seksama. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi yang akurat. Yang keempat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Silahkan isi sesuai hati nurani. Sudah, selanjutnya yang kedua yaitu akuntabel. Silahkan isi sesuai hati nurani. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompeten. Silahkan dipilih sesuai hati nurani. Kalau sudah, lanjut ajukan. Nah, tugas guru dalam penyusunan rencana kerja sudah selesai. Selanjutnya adalah tugas kepala sekolah menyetujui perencanaan kinerja dari